Hai, selamat siang. Ketemu dengan saya Mariana Yekti dari Cerita Saya. Kali ini saya ada berada di salah satu pasar induk di daerah Cipinang. Dan sekarang saya akan bertemu dengan narasumber saya, di mana kita akan sharing tentang kehidupan pribadi beliau, dari usaha-usaha beliau dari bawah hingga sekarang beliau sudah mempunyai satu toko dan gudang. Yuk ikutin saya. Nah, ini dia. Oh ya. Ya, Patri, selamat siang. Selamat siang, Bu. Saya manggilnya Patri atau Mas Tri nih? Ya, Tri boleh. Oh ya, iya, Patri. Nah, ini teman-teman, ini narasumber saya. Kita langsung duduk aja ya, Oh iya, mau mari, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Selamat siang, Mas Tri. Selamat siang, Apa Bu. kabarnya nih? Baik-baik. Boleh panggil saya Mbak Ria juga ya. Oke, Mbak Ria. Ya. Mas Tri, ini kan saya sedang bahas nih dalam cerita saya ya. Iya. Di cerita saya ini, saya selalu membahas tentang inspirasi, motivasi, ataupun cerita seseorang yang membuat ilham semua orang di sini, yang orang melihat akan mencoba menjadi contoh seperti itu. Iya, Nah, saya tertarik dengan cerita-cerita dari Mas Tri ya. Iya. Boleh cerita sedikit nggak kisahnya Mas Tri dari awal hingga sekarang nih, tapi cerita yang nantinya pelan-pelan ya ceritanya. Hingga punya usaha beras ini gitu aja. Terima kasih. Saya ini kan suasana krisis moneter tahun 98. Oh iya. Ya, saya kena PHK begitu ceritanya. Lantas saya harus pulang kampung, iya. dan saya harus cari pekerjaan karena harus nanggung keluarga, orang tua, begitulah. Dan akhirnya saya ke Jakarta kembali karena tahu Jakarta, dan saya orang desa tahu beras. Oh iya. Jadi saya jadi pedagang beras begitu ceritanya. Oh, iya. Lantas saya ngontrak rumah di daerah Cilincing gitu. Saya mendistribusikan beras ke koperasi-koperasi. Oh, iya. Begitu tahun 2004 itu ya. Nah, koperasi termasuk Astra, ada grup Astra, ada Suzuki koperasi juga. otomotif berarti Otomotif ini. ada Oh, iya, ya. oke. Lantas saya berkembang. Terus pindah di sini ya gitu, udah kira-kira 5 tahunan di sini. Terus saya berkembang dan akhirnya saya main di hotel-hotel, udah cukup lama juga, waktu masih di Cilincing juga, hotel-hotel gitu. Nah, saya bersyukur bisa sekarang ini masih berjalan gitu, seperti ini, begitu kira-kira seperti itu, singkat ceritanya. Nah, setelah tadi dari masuk ke pertama yang sebelum masuk ke koperasi itu sebelumnya masuknya kemana-mana dulu, Mas? Saya ya pertama ya memang mau ke kecil-kecilan, nyuplai di pasar Cipinang, Mas Bayu mensuplai di Cilincing. Oh, Cilincing di pasar dulu. Cilincing, pasar tradisional. Oh, tradisional. Nah, saya menyuplai di situ, terus berkembang ke koperasi-koperasi, karena pembayarannya kan ke koperasi agak mundur, mesti konsignasi gitu ya. Oh iya, harus punya modal dulu lah ya. Ya, harus punya modal dulu. Pertama cash di pasar-pasar kecil gitu ya, begitu. Ya, seperti itu. Yang saya mau tanya nih, dulu memakai akomodasi apa nih, Mas? Saya dulu kan modalnya benar-benar modal, belum modal dari punya modal nih. Dapat pinjaman ya, itu saya pakai beca itu dulu untuk kirim ke koperasi. Ya memang perlu perjuangan lah ya. Harus ya. Kita merasa kita. Karena dulu nggak ada akomodasi apapun ya, benar nol. Terus saya sewa juga untuk distribusi yang agak jauh. Saya sewa pickup gini, sewa di pasar-pasar itu yang nganggur, saya sewa untuk distribusi. Ya, sewa pickup. Lalu nabung nih ya, nabung, kemudian ada rezeki baru beli mobil sendiri, pickup sendiri untuk distribusi. Mobil apa tuh? Suzuki. Suzuki, mobilnya Suzuki. Suzuki. Tadi kalau saya dengar udah beli Suzuki yang pertama, beli lagi yang kedua. Tadi kita sudah ada ya gambaran mobil-mobilnya. Nah, yang saya mau tanya nih, ya teman-teman pasti nanya, kok Mas Tri itu beli mobilnya Suzuki terus? Mau tahu nggak kenapa? Ya memang Suzuki bandel.
Bandel ya? Saya percaya sekali. Dan sampai 3 kali saya pakai Suzuki. Karena tidak terlalu banyak rewel gitu kan. 3 kali ya, loh. Iya, 3 kali. Bandelnya bukan nakal ya, Iya. Bandelnya apa? Irit. Irit, Ya, irit terus? sekali dan tidak terlalu nyerpis yang berlebihan gitu. Oh, Ya, tidak perlu simpel-simpel servis saja gitu. Oke. Ya. Tapi rajin servis ya? di Iya, saya Suzuki. servis terus waktu baru sampai berapa kali, 5 kali atau berapa kali ya? 6 Ya. kali itu ya. Itu saya Harus jalani rutin, servis Mas. rutin ya, Ya. betul sekali. Di servis resmi Suzuki. Resmi Suzuki, ya Suzuki. betul sekali. Oke. Ya, sampai nyervis berikutnya juga masih di Suzuki gitu kan. Oke. Nah, Suzuki. Jadi memang dari awal jatuh cintanya memang pertama kali kalau saya dengar ceritanya nih teman-teman, pertama sewa dulu. Iya, sewa. Sewa yang dipilih mobil Suzuki. Dari situ Mas Tri, wih, kayaknya punya antusias ya, punya mimpi, saya harus punya mobil. Makanya kerjanya giat lagi, akhirnya Iya, mendapatkan mobil, beli lagi mobil Suzuki. Iya. Ke pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini sampai 3 kali loh Mas ya. Iya. Ini kalau boleh diceritain, selain mobilnya, pastinya kan irit ya tadi Irit, Pak Mas iya. bilang ya. Terus bilang bandelnya, Iya. ada nyamannya Iya, ya. iya. Kalau nggak nyaman nggak mungkin naik Iya, Suzuki iya. terus. Bandelnya itu kategorinya seperti apa? Bisa ceritain nggak? Ya, kita Apakah tidak mesinnya atau apa? mesinnya kelihatannya bandel, tidak terlalu banyak servis dan Oh, bodi-bodinya mungkin penggantian ya. Oh. Bodi-bodinya juga oke-oke saja gitu ya. Bagus akhirnya aja bisa jalan dan ganti-ganti spare partnya juga nggak terlalu Oke. tidak terlalu seperti yang irit lah, bisa Irit ya, oke. biayanya bisa lebih murah. Kalau dari yang pertama, kedua, ketiga, menurut Mas Tri, modelnya gimana nih kita? Pickup. Modelnya sih pickupnya Oke dong ya? Iya, oke bagus juga modelnya. Bagus ya? Yang model sekarang seperti ini ya. Oh ini ya, bisa Ya, di-shoot ya. masih model baru ya. Iya. Bagus ya, kokoh Bagus, ya. bagus sekali. Dari sini Ya. ya. Nah, kalau berbicara nih teman-teman, beli yang pertama, beli kedua, ketiga, oke mobilnya. Tapi kan kita mau nanya nih ya, saya penasaran nih. Berarti kalau kita beli ke 1, kedua, 3, pastinya kan ada sesuatu hal yang, kenapa sih saya mau? Pastinya ada satu pelayanan. Ya, benar ya teman-teman. Iya, Nah, iya. boleh cerita sedikit dong. Kalau memang nggak puas, pasti kan kita nggak mau beli lagi. Nah, Iya. pelayanan Suzuki gimana nih Mas? Dari segi salesnya, Iya. dari segi showroomnya. Kalau dari servis tadi udah oke ya. Iya. Gitu. Gimana Mas? Showroomnya bagus juga. Karena Gampang ditemuin nggak showroom-showroom kita? gampang ada di Gampang, mana-mana ada di gitu. mana-mana. Jadi kita agak nggak terlalu ribet gitu. Nggak kan. ribet ya, Iya, nggak ribet iya. loh cari Iya, showroom dari Suzuki. Showroom Suzuki nggak ribet. Gitu. Terus gimana? Pelayanannya? Pelayanannya bagus ya, bisa tepat waktu. Kalau Tepat mau waktu. nyervis itu, jadi kita bisa menunggu dengan janji yang disepakati sesuai. Janji-janjinya oke. Ya, itu yang selama ini berjalan. Ya. Dan berikutnya juga tidak ada posisi di mana di Pulau Gadung kan juga Ya. ada untuk servis, tidak jauh dari Pasar Induk Cipinang. Oh, Ya. tidak jauh dari Ya, lokasi Pasar tempat Induk Beras kerja. Cipinang ya. Iya. Ini ada sebuah nilai sendiri bagi saya gitu ya. Punya value, nilai Iya, ya. nilai value sendiri ya. Oke. untuk servis ke depannya gitu. Berarti menurut Mas Tri, pelayanan nomor 1 ya? Bagus, pelayanan bagus, Nomor ya. 1. Ya. Oke. Pembelian yang terbaru juga kami mendapatkan pelayanan yang bagus. Nah, gitu, ya. oke. Jadi kalau dari Mas Tri ini membeli sesuatu ya kayak dari Suzuki contohnya ya teman-teman ya. Berarti kita lihat itu selain dari pastinya mobilnya yang kita pilih ya. Terus apa sih yang kita dapatkan dari mobilnya? Udah pasti banyak untungnya Iya, ya dengan mobil Suzuki ini, dengan kita milih pickup. Buktinya terbukti nih menunjang usahanya Mas Tri nih Iya. teman-teman. Kemudian kata Mas Tri yang tadi di garis bawah ya, saya garis bawahi adalah pelayanannya teman-teman. Jadi memang suatu pelayanan itu nomor 1 yang membuat orang akan balik lagi ke kita, akan untuk membeli mobil apa lagi seperti itu. Ini lagi rame ya suasananya. Iya, ya. rame. Ya. Tadi saya lihat lagi banyak orderan nih Mas. Iya, lumayan hari ini cukup lumayan. Lumayan ya. Walaupun suasana Covid tapi bagus. Bagus ya. Bersyukur. Oke. Iya. Terus
pernah mengalami apa kendala apa nggak dalam perjalanannya untuk dalam usaha gitu? Jatuh Ya, bangunnya. jatuh bangun usaha memang dalam perjalanan jatuh bangun itu bermula dari awal yang kecil-kecil, belum punya modal, terus kemudian saya mengajukan modal ke bank, saya dapat biaya atau pinjaman di bank, lantas berkembang berikutnya dan saya bisa main di hotel-hotel yang berikutnya menjadi berkembang. Kendalanya sempat jatuh juga posisi seperti tahun 2008 itu agak suasana kan agak sepi juga, perekonomian agak seret waktu itu. Kami juga mengalami ngedrop. Ya sensitif sekali sih beras di Jakarta karena ikut pergerakan apa itu ya, perubahan seperti. Terus COVID ini juga cukup terpukul. Ya terpukul sekali selama COVID bermulaan pada 2020 Maret itu ya, sampai perjalanan waduh terasa berat sekali ya. Setengah tahun kemudian kami agak merambat sampai Desember 20, terus awal 21 sampai sekarang ya bersyukur kita bisa berjalan agak bagus gitu. Walaupun tidak seperti semula sebelumnya ya. Sebelumnya. Betul. Ya Mas, tadi krisis moneter sampai tahun berapa? 2008? Iya, agak keguncangan lah ya. Mungkin saya kurang bagus waktu itu kegiatan ekonomi sehingga akan mempengaruhi kondisi beras. Nah ini terus perkembangannya sampai tahun 2000 sekarang dan suasana COVID ini ya juga mempengaruhi tahun 2020 bulan Maret ya? Itu ya. Ya. Ini kendaraan saya yang kita baru beli ya, dan ini nanti akan berangkat ya. Ini yang sebelumnya ya Mas ya? Iya, yang sebelumnya yang pertama tahun 2005 saya beli Suzuki, tapi sudah saya akhir karena sudah mampu 15 tahun membantu saya. Jadi mobil itu 15 tahun membantu saya, terus saya ganti mobil ini. Nah, ini kendaraan saya yang akan ini kendaraan kedua nih. Ya, kendaraan kedua ya. Aduh. Ini cukup bagus, bandel, dan ini yang terbaru saya ini buat beli. Itu ya? Iya. Berasnya ya? Iya, ini beras bandel kita. Juga ya? Iya. Bagus sekali. Ini saya pakai Suzuki terus dalam perjalanan ini. Oke, ini Suzuki-nya. Masih bagus ya? Masih bagus. Ini tahun 2000 berapa ya saya beli? Yang kedua nih. Iya, yang kedua. Ini sudah 8 tahun. Berarti 8 tahun yang lalu itu berapa, Bu? 8 tahun loh. Ya, 8 tahun masih bagus ya. Masih bagus sekali. Ya, begitu. Nah, ini baru nih. Wah, ini baru yang saya baru beli, Bu. Ya, ini model baru. Bagus ya. Iya. Itu apa tuh stiker TBW tuh? Iya, itu nama usaha saya, Bu. Ya, usahanya. Kan? Oke ya. Biasanya Mas juga bawa juga ya mobilnya? Iya, kadang-kadang saya bawa kalau Ini baru banget loh, baru banget ini mobilnya. Oke, kita duduk lagi ya. Iya, berarti Bu. Memang Suzuki itu memang irit ya. Irit. Lalu tahan banting, bandel. Tahan banting. Yeah. Nah, tidak banyak rewel. Kebetulan kalau ini jalanannya rata nih Mas. Yeah. Gimana waktu misalnya nganter ke suatu tempat yang jalanannya nggak rata? Coba ceritain. Iya, selama ini sih tanjakan-tanjakan oke. Oke. Iya, bagus. Mampu mengangkut beras yang cukup banyak, nggak ada persoalan. Nggak ada masalah ya. Iya. Sempat bawa beras sampai banyak juga kan ya? Tadi saya lihat ya, banyak. sampai kunjung gitu ya. Tadi banyak sekali. Tapi masih enak. Masih oke, masih bagus. Ya nanti. Ya. Nah, untuk misalnya ngangkut barang nih, kan kita perlu yang enak gitu. Gampang bukanya? Iya, gampang sekali ya? bukanya. Terus taruh barangnya? Taruhnya barang bagus sekali. Bagus ya, aman ya. Jadi nggak ribet. Ini taruh di mana? Posisinya sudah enak ya, Mas ya. Oke. Iya, berarti kalau dari tim anak buahnya Mas Tri juga senang juga ya? Senang juga dengan Suzuki. Dia yang menganjurkan Suzuki malah dari anak buah saya. Nah, teman-teman nih. Karena dia yang mengendalikan, tahu, merasakan sendiri, mengendalikan sendiri gitu. Iya. Kalau teman-teman mau
beli mobil, satu, teman-teman harus bisa melihat kondisi mobil itu tersebut. Bagaimana untuk jangka panjang usaha kita. Bagaimana kenyamanannya. Dan yang nomor satu, nilai untuk servisnya. Karena apa? Ujung-ujungnya kan kita juga perlu modal lagi ya Mas ya, buat usaha. Nah, kita harus pikirkan itu. Dan ini sudah dibuktikan oleh Mas Tri. Dari semuanya. Dia bisa melihat dari segi servisnya juga menguntungkan. Ya. Kemudian dari segi iritnya bagus, pelayanannya bagus, sudah oke. ya. Mas, boleh nggak saya ketemu, kita bicara sama drivernya Mas yang sehari-hari bawa? Oh iya, kalau ya dengar boleh. dari bosnya sendiri, saya kurang yakin. Kurang meyakinkan. Saya ingin, memang beliau yang bawa, tapi saya ingin yang sehari-hari nih. Mana nih Mas? Iya. Oke. Sini Kang Nardi, yang driver kita ini. Ya, piye Kang? Selama ini pakai Suzuki. Ya, enak. nyaman-nyaman saja. Enak. Makanya bos nyuruhnya tetap beli Suzuki, di jalan juga nyaman, nggak ada kendala selama ini. Iya. Nyaman sih. Nyaman. Iya. Masnya sering bawa mobilnya ya? Selalu tiap hari. Oh, oke. Jadi bisa merasakan yang Lebih merasakan ya. enakannya kan bisa merasakan. Iya. Ini yang selalu membawa nih. Iya. Berarti nyaman ya Mas? Ya nyaman sekali Oke. gitu ya. Makanya ini saya andalkan ya. Tidak pernah rewel Suzuki ini selama dipegang dia. iya. Bagus-bagus saja. Tapi jangan lupa servis ya. Iya. Diingetin, udah servis nih. Iya. Servis nih. Iya, selalu ya. Servisnya ojo neng itu, yang tempatnya yang servis yang resmi. Resmi, aja. ya siap. Jadi siap. biar jangka itu, panjang. Kalau servisnya jangka panjang, mobilnya dirawat, otomatis kan mendukung usaha, mendukung pastri. Bawa juga nyaman. Nah, otomatis mempengaruhi pegawainya. Aman terus. Iya. Pulang kampung ono duit. Makasih loh Mas. Iya, terima kasih. Ya, oke. Ya, ini mau melanjutkan perjalanan sebentar lagi. Banyak ya, ya. akan ngirim ke Bogor. Oh, ke ya, Bogor. ke Puncak, ya. Puncak. Ke Oh, Cikarang, Cikarang. ya, ke Jababeka. Oh, yang tadi ya. Yang Iya. tadi 2 mobil berarti. Iya, Dua oke. mobil, guys. Iya. 2 mobil ya Oke. teman-teman. Iya. Mas Darwin. Iya. Oke, kita akan setelah kita lihat semuanya, memang teman-teman kita bisa mengambil ya segala sesuatu dari cerita hari ini, cerita saya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, bila kita tekun, tidak pernah patah semangat ya, meskipun tadi jatuh bangun, tapi kita tetap bergerak, nggak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Iya. Jadi saya bisa melihat inspirasi kehidupan dari Mas Tri ini, bahwa apa yang sudah didapat hari ini adalah perlu pengorbanan. Iya. Betul ya? Iya, betul sekali. Pengorbanan, usaha, dan pastinya doa. Doa. Iya. Dari keluarga yang sekarang juga sudah punya keluarga juga ya. Iya. Udah punya keluarga juga. Nah, itu teman-teman. Jadi cerita hari ini sungguh sangat menginspirasi, terutama saya. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasikan teman-teman semua di sini. Ingat, selalu tonton terus dari cerita saya, karena cerita saya tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Dari inspirasi, motivasi, ataupun sesuatu hal yang mungkin bisa kita bagikan. Terima kasih Mas Tri. Terima kasih sama-sama. Nanti kita akan Ibu datang Ria. lagi Iya. mungkin untuk saya terkait dengan tadi yang usaha yang dari awalnya banget Iya, nih nanti untuk iya, part selanjutnya. iya. Ya, sukses Terima kasih. terus ya. Iya, Mas Tri terima ya. kasih dengan Bu Ria juga Iya. atas bantuannya bisa mengadakan armada Suzuki. Waduh, ya Yang sama-sama andal. pelayanannya ya, sama-sama Iya, ya. iya, Selalu iya. ingatkan kami Iya. bahwa pelayanan itu nomor satu. Nomor satu, iya, Oke, iya, ya Mas ya. Oke. Makasih. Salam cerita sayanya gini dong Mas. Iya, Salam, oke. salam cerita saya. saya.